sini kita akan membahas mengenai uji homogenitas. Nah, uji homogenitas merupakan uji atau suatu uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok data berasal dari populasi yang sama memiliki variasi yang sama. Nah, contoh soalnya kita ambil, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam varian skor ujian matematika antara dua kelas yang berbeda, yaitu kelas A dan kelas B, dengan data sebagai berikut. Kelas A itu mendapatkan nilai ujian matematika itu 75, 80, 85, 90, 95. Sedangkan kelas B itu mendapatkan skor ujian matematika itu 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, kita membentuk hipotesis di mana H0 di mana Q1 kuadrat itu sama dengan Q2 kuadrat, sedangkan HA itu Q1 kuadrat tidak sama dengan Q2 kuadrat. Yang ketiga, kita menentukan taraf nyata atau alfa dan F tabel. Nah, taraf nyata alfa kita gunakan 5% atau 0,05. Untuk derajat pembilang itu kita menggunakan rumus N1 dikurang 1. Nah, N1 itu merupakan data atau jumlah data dari kelompok pertama dari kelas A. Jumlah data dari kelas A itu 1, 2, 3, 4, 5, itu ada 5 data, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, untuk derajat penyebut itu ada rumus N2 dikurang 1. Nah, N2 ini merupakan jumlah data dari kelas B. 1, 2, 3, 4, 5 sama seperti kelas A itu memiliki 5 data, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, untuk F tabelnya kita buat FA dengan rumus FA buka kurung N1 dikurang 1, N2 dikurang 2 tutup kurung sama dengan untuk taraf nyata atau alfanya itu 0,05. Nah, N1 dikurang 1 kita hasilkan tadi itu ada, maaf sebelumnya di sini saya ada kekeliruan. Nah, kan untuk menentukan F tabel itu kita menggunakan rumus F alfa dikali N1 dikurang 1 sama N2 dikurang 1. Nah, F alfa kita itu tadi 0,05. Sedangkan untuk N dikurang 1 kita menghasilkan 4 dan N2 dikurang 1 itu 4, berarti 4,4. Nah, itu kita kali 0,05 dikali 4,4 itu hasilnya 0,22. Nah, kita masuk ke F hitung. Untuk menentukan F hitung kita harus membuat yang namanya tabel penolong. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian X itu kita masukkan nilai skor ujian matematika dari kelas A. Kelas A tadi itu ada 75, 80, 85, 90, 95. 75, 80, 85, 90, 95. Nah, untuk kelas Y, untuk di bagian tabel Y itu kita memasukkan nilai skor ujian matematika kelas B, yaitu kelas B itu 60, 70, 80, 90, 100. Kelas B berarti di tabel ya kita masukkan 60, 70, 80, 90, 100. Nah, untuk tabel selanjutnya itu kita buat tabel X kuadrat, di mana nanti 75 ini di bagian X ini semuanya kita kuadratkan. Artinya 75 dikali 75 itu 5.625. 80 dikali 80 6.400. 85 kuadrat itu hasilnya 7.225. 90 kuadrat itu hasilnya 8.100. 95 kuadrat itu hasilnya 9.025. Nah, begitu juga dengan tabel Y. Nanti di tabel Y ini semua datanya akan kita kuadratkan dan hasil kuadratnya akan kita masukkan ke tabel Y kuadrat. 60 kuadrat itu menghasilkan 3.600. 70 kuadrat itu hasilnya 4.900. 80 kuadrat itu hasilnya 6.400. Sedangkan 90 kuadrat itu 8.100 dan 100 kuadrat itu hasilnya 10.000. Nah, ketika kita sudah mendapatkan semua hasilnya, kita masuk ke menghitung semuanya, itu sigma X itu berjumlah 425. Sedangkan sigma Y, di mana nanti sigma Y ini kita jumlahkan semua datanya, 60 tambah 70, 80, 70 tambah 80, 80 tambah 90, 90 tambah 100, itu semua kita jumlahkan. Begitu juga untuk tabel Y.
di tabel X. Nah, sigma Y itu hasilnya 4 sama dengan 400. Untuk di bagian sigma X kuadrat sama seperti tabel X dan Y, ini semua data akan kita jumlahkan dan hasil dari penjumlahan tabel X kuadrat itu dengan hasil sigma X kuadrat 36.375. Sigma Y kuadrat itu hasilnya 33.000. Nah, setelah kita mendapatkan ini semuanya, di sini kita akan mencari jumlah X kuadrat, di mana rumusnya adalah akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N dikurang 1. Nah, sama dengan akar N ini adalah jumlah sampel atau jumlah data kita. Jumlah data kita itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah data kita itu ada 5. Kita tulis 5. Nah, di sini kan kita mencari sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat kita dapat 36.375. Kita turunkan ke sini, terus dikurang sigma X. Sigma X kita ada 425, kita tambahkan kuadrat karena di rumusnya ada kuadrat, kita turunkan ke sini kuadrat. Nah, per jumlah N itu jumlah sampel kita 5 sama dengan 5 dikurang 1. Nah, nanti kita kalikan 5 dikali 36.375 itu hasilnya 181.875 dikurang 425 kuadrat itu hasilnya 180.625 per 5 dikurang 1 itu 4. Dan sama dengan 181.875 dikurang 180.625 itu kita kurangi dengan hasil 1.250. Nah, kita turunkan 5 dikali 4 itu 20. Dah. Kita bagi 1.250 dibagi 20 itu dapatnya akar 62,5. Nah, kita cari akar dari 62,5 itu sama dengan 7,90. Inilah merupakan hasil dari X kuadrat. Nah, setelah kita mencari X kuadrat, kita mencari hasil dari SY kuadrat. SY kuadrat itu untuk mencarinya kita menggunakan rumus N akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N dikurang 1. Nah, sama dengan N kita 5, sigma Y kuadrat itu hasilnya 400. Sigma Y kuadrat itu hasilnya 33.000 dikurang sigma Y kita itu ada 400. Tapi di 400 ini kita akan membuat dia kuadrat karena di sini ada kuadrat, makanya kita turunkan kuadrat. Per 5 dikurang 1. Karena N kita 5, terus dalam kurungnya itu 5 dikurang 1. Nah, terus di sini kita kalikan 5 dikali 33.000 itu hasilnya 165.000. Nah, 400 kuadrat itu hasilnya 160.000 per 5 buka kurung 4 di dalam kurung. Nah, sama dengan 165.000 dikurang 160.000 itu hasilnya 5.000. 5 dikali 4 20. Berarti 5.000 dibagi 20 itu hasilnya akar 250. Nah, kita cari akar dari 250 itu 15,8. Akar dari 250 itu adalah 15,8. Nah, setelah kita mendapatkan hasil SY, inilah hasil dari SY kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita masuk ke F hitung. Nah, di F hitung ini kita buat S1 kuadrat. S1 kuadrat itu tadi ada 7,90. S2 kuadrat kita dapat 15,8. Nah, kita buat di sini 15,8. Kita bagi 7,90 dibagi 15,8 sama dengan 0,25. Nah, untuk kriteria pengujian, jika H0-nya itu jika F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Nah, sedangkan F hitung kita itu 0,5, sedangkan F tabel kita itu ada 0,22. Berarti lebih besar F tabel, berarti
H0 ditolak. Nah, tapi jika F hitung itu jauh lebih kecil daripada F tabel, maka HA diterima. Sedangkan F hitung kita 0,5 dan F tabel kita itu 0,22. Berarti F hitung kita itu lebih kecil daripada F tabel, berarti diterima, HA kita itu diterima. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai uji homogenitas. Semoga penjelasan ini memiliki manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.